Oke, jumpa lagi di Ruang Zaidi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang update terbaru Infinix Note 30 di update patch Juni 2024. Yang dimana untuk update-nya kemarin besarnya sekitar 1,3 gigaan ya. Jadi ini adalah versi yang paling terbaru untuk saat ini dan kita bakal bahas apakah perbedaannya signifikan atau enggak dengan patch yang sebelumnya. Dan memang untuk Infinix ini rajin memberikan sistem update ya teman-teman. Udah 1 tahunan saya pakai masih dapat sistem update ya, mantep. Untuk skor Antutunya gimana bang? Untuk skor Antutunya ini hampir mirip-mirip ya. Yang saya tes di versi Antutu Benchmark 10.1.9 ini mengalami sedikit penurunan ya. Yang sebelumnya sekitar 414 ribuan sekarang menjadi 403 ribuan. Ya turun sekitar 10 ribuan poin ya. Lalu mungkin setelah update kita bisa setting lagi ya untuk suara musiknya teman-teman. Efek suaranya ya, karena mungkin menurut saya ini agak kurang ngebass. Nah kita bisa setting di bagian di sini, di suara DTS ini. Nah di sini saya setting ulang ya teman-teman. Teman-teman bisa samakan aja settingannya atau modif sendiri. Dan menurut saya untuk hasil suara yang lumayan oke itu ada di mode permainan. Setelah itu teman-teman jangan lupa diubah ke tradisional dan untuk dorongannya kalian bisa aktifkan. Untuk settingan saya sih seperti ini ya. Kalian bisa setting sambil mendengarkan musik ya. Jadi nanti ketika kalian ubah bisa tahu untuk hasil output suaranya. Nah di sini di bagian equalizer saya pakai settingan seperti ini. Teman-teman bisa otak-atik ya di bagian equalizer untuk mendapatkan suara speaker hasil terbaik ya. Atur-atur aja di sini teman-teman. Lalu kita beralih ke kamera. Ini masih mirip-mirip ya, tapi menurut saya mode cantiknya ini kalau dibuat foto selfie, ini tone warnanya makin bagus ya. Saya lebih suka ini daripada update yang sebelumnya. Tapi untuk pergerakannya mode cantik ini agak berat ya teman-teman. Tapi menurut saya untuk hasil kamera depan, saya lebih suka pakai mode cantik daripada yang AI cam biasa. Setelah itu untuk fitur Sky Shop itu juga masih ada ya. Masih sama teman-teman untuk update-nya. Yang menurutku untuk fitur ini cukup bagus ya teman-teman ya. Nah tapi untuk yang ngebug itu ada di bagian video, entah kenapa kalau dipencet fitur bokehnya ini langsung force close ya. Sebenarnya saya jarang pakai fitur ini, cuman karena kemarin ada yang bilang fitur bokehnya force close jadi sama ya guys. Di sini punya saya juga ya, semoga cepat di fix. Tapi untuk overall yang lainnya masih aman ya. Lalu untuk gaming gimana bang? Untuk gaming sih aku nggak terlalu merasakan perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Untuk performanya dengan sistem update yang terakhir sih mirip-mirip. Ya saya sarankan sih untuk setting di pengaturan GPU-nya ya. Biasanya sih saya pakai settingan yang seperti ini untuk mode performa, dan untuk pengaturan GPU-nya pakai rata kiri aja. Jadi biar terasa lebih ringan ya. Terus kalau di update kali ini menurut saya untuk suhunya makin baik ya. Apakah teman-teman juga merasakan? Saya tes di game PUBG satu pertandingan di map Nusa ini adem-adem aja. Untuk layar depan sebelah kiri 36 derajat, sebelah kanan 34 derajat. Yang di bagian belakang ini sekitar 36 sampai 37 ya derajat Celcius. Yang di bagian sebelah bawah ini 34 derajat Celcius. Namun beda lagi untuk Mobile Legends. Untuk Mobile Legends suhunya lebih tinggi sedikit dari PUBG. Tapi memang kalau pada saat rame, pada saat war itu ada sedikit stutter ya. Tapi untuk overall Mobile Legends ini masih lancar-lancar aja. Yang saya pakai di settingan medium, frame rate ultra. Nah pada saat selesai game itu sekitar 15 menitan ya. Untuk suhunya yang di depan juga masih adem-adem aja. Ini di sekitaran 38 derajat Celcius. Kalau yang di sebelah kanan ini sekitar 36-37. Di bagian belakang ini di sekitaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Tapi hitungannya ini masih adem ya teman-teman. Jadi kalau untuk update kali ini ya menurut saya untuk suhunya bisa terjaga dengan baik ya teman-teman. Tidak yang cepat panas kok. Lalu kalau untuk game Genshin Impact ini Helio G99 agak lumayan kewalahan ya. Pada saat saya pakai grafik di bagian rendah, lalu FPS-nya 45, lalu di bagian motion blur saya off-kan. Di sini masih terasa sangat berat ya teman-teman. Jadi kalau untuk game Genshin Impact saya sarankan di settingan paling rendah aja atau lowest. Lalu pakai aja 30 fps guys. Karena untuk di settingan rendah ya kurang lebih performanya seperti ini. Menurut saya agak kurang playable ya. Jadi mending pakai rata kiri aja teman-teman. Entah dari game Genshin Impact-nya yang makin berat atau update-nya ini ya. Tapi menurut saya untuk performanya sih mirip-mirip sama patch yang sebelumnya.
Ya agak berbeda di suhu aja sih menurut saya untuk patch yang kali ini lebih adem. Lalu untuk fitur lain juga masih sama, seperti fitur slide 3 jari ke atas untuk jendela mengambang juga masih bisa. Ini yang saya suka ya, karena menurut saya simpel aja dengan gestur 3 jari. Kita coba lagi untuk slide ke atas, nah seperti ini. Lalu untuk multitasking gimana bang? Untuk multitasking sih juga masih lancar-lancar aja di update sistem patch kali ini. Pindah-pindah antara aplikasi juga tidak ada yang force close, aman. Buka beberapa aplikasi masih jalan. Lalu mungkin biar lebih cepat kalian bisa nonaktifkan animasinya ya di pencarian seperti ini. Nanti kalian klik aja di hapus animasi, setelah itu kalian off kan lalu on kan lagi. Nah setelah update biasanya saya lakukan ini ya teman-teman, biar lebih ngebut pindah-pindah antar aplikasi. So jadi kurang lebih seperti itu aja untuk reviewnya. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang mau sharing kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Ruang Sedia ID pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.